Ya, Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar tentang geometri, khususnya bidang datar. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari ada 6 macam bidang datar. Yang pertama itu persegi, kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, jajar genjang, trapesium, dan lingkaran. Nah, saya yakin kalian sudah tahu masing-masing bentuk setiap bidang datar ini. Persegi modelnya seperti apa, persegi panjang, dan seterusnya lingkaran bentuknya seperti apa. Nah, kita akan mulai dari persegi. Nah, seperti gambar yang ada di atas ini, persegi itu ada, dia panjang sisinya itu sama. Panjang sisinya sama. Jadi sisi ini semuanya panjangnya sama. Nah, dengan menggunakan persegi kita akan belajar tentang konsep luas. Nah, konsep luas itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan luas? Yang selama ini kita pelajari luas lingkaran, luas persegi, persegi panjang, dan seterusnya. Nah, mungkin kalian sudah pernah sering mendengar bahwa misalnya luas sebuah persegi biasanya menggunakan misalnya sentimeter persegi atau biasa juga sentimeter kuadrat. Nah, itu sama saja. Nah, apa yang dimaksud dengan sentimeter persegi? Jadi sentimeter persegi itu maksudnya adalah satuan sebuah luas. Misalnya ini panjangnya 1 cm, kemudian ini juga 1 cm. Maka luas dari daerah ini disebut dengan 1 cm persegi. Atau biasa juga 1 cm bujur sangkar. Jadi persegi, bujur sangkar, itu sama saja. Nah, ini yang dimaksud dengan luas. Jadi satu kotak seperti ini dalam satuan sentimeter disebut dengan persegi, 1 cm persegi. Oke. Beda lagi kalau misalnya satuannya kilometer. Nah, maka kalau luasnya ini, kalau ini 1 km, 1 km, maka luasnya 1 km persegi atau 1 km kuadrat. Atau 1 km bujur sangkar. Nah, itu yang dimaksud dengan satuan luas. Jadi ini disebut satu satuan luas. Nah, bagaimana kalau misalnya panjangnya ada 2? Misalnya seperti ini. Panjangnya ada 2, misalnya ini 2 cm. Sisi yang satunya juga pasti 2 cm karena ini persegi, dia luasnya sama, panjang sisinya sama. Maka ada berapa banyak persegi? Nah, ini kan 1 persegi ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi luas daerah ini adalah 4 cm persegi atau 4 cm bujur sangkar. Oke. Nah, begitu pun seterusnya. Kalau 3, ini 3 cm, ini juga 3 cm, maka totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cm bujur sangkar atau persegi atau kuadrat. Nah, itulah yang dimaksud dengan luas. Jadi yang dimaksud dengan luas adalah banyaknya satuan persegi dalam bujur sangkar atau dalam bentuk kuadrat. Nah, sehingga dari sini orang bisa menyimpulkan, oh ternyata untuk menghitung luas persegi, untuk mendapatkan 4, untuk mendapatkan 9 ini, kita cukup mengalihkan sisinya. Sisi dikali sisi. Sehingga luas persegi itu adalah sisi dikali sisi, atau bisa juga ditulis sisi pangkat 2. Oke, jadi itulah asal muasal dari rumus luas persegi. Nah, untuk menghitung kelilingnya, yang dimaksud keliling adalah panjang garis pinggir. Jadi ini garis pinggirnya. Kalau memang hitung keliling persegi, maka kita hitung keliling atau sepanjang garis pinggir persegi ini. Caranya sangat gampang, tinggal dijumlahkan saja. Di sini kan ada 3, di sini ada 3, di atas ada 3, di sebelah kiri juga ada 3. Jadi kelilingnya adalah, ada berapa kali 3? 4 kali 3 atau 4 kali sisi. Nah, jadi luas panjang kelilingnya adalah
4 kali 3, 12. Kalau ini ada 2, 2, 2, 2, berarti 4 kali 2 ada 8. Kalau ini 1, 1, 1, 1, 4 kali 1 ada 4 cm. Jadi ini kelilingnya 4, ini kelilingnya 8, yang ini kelilingnya 12. Oke, jadi seperti itu asal kenapa keliling persegi 4 kali S dan luasnya adalah S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya adalah persegi panjang. Nah, dengan menggunakan konsep luas yang sama seperti tadi, kita untuk mencari luas persegi panjang itu konsepnya sama. Misalnya, ini panjangnya ada 3 cm, kan? 1, 2, 3. Lebarnya, kalau persegi panjang biasanya kita menggunakan istilah panjang dan lebar. Lebarnya itu sama dengan ada 1, 2, jadi ada 2 cm. Oke. Kalau ada persegi panjang, ini kan bukan persegi panjang ya, abaikan saja ini. Kalau ada persegi panjang yang panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, berapakah luasnya? Nah, sederhananya kita bisa langsung hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luasnya adalah 6 cm bujur sangkar atau 6 cm kuadrat. Jadi ini luasnya 6. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Ini panjangnya ada berapa? 4 cm. Lebarnya ada 3 cm. Berapakah luasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, luasnya adalah 12 cm bujur sangkar. Dari mana didapatkan semua ini yang angka ini? 6 didapat dari mana? Ternyata dikalikan panjang dikali lebar. 3 dikali 2, 6. Ini 12 dari mana dapatnya? 4 kali 3. Oke, jadi kita ambil 4 sebanyak 3 kali. Ini ada 4, ada 4, ada 4. 4 kali 3 ada 12. Nah, sekarang coba kalian hitung ini. Berapa panjangnya? Sisi panjang itu biasanya yang ini, yang lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm. Lebarnya 1, 2, 3. 3 cm. Nah, ini kalau sudah banyak seperti ini kan kita capek pasti kalau hitung satu persatu kan. Jadi langsung saja. Luasnya adalah 3 kali 5 atau 5 kali 3 sama saja. Berarti 15 cm kuadrat. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang dikali sisi lebar. Nah, untuk menghitung kelilingnya. Kelilingnya coba perhatikan. Ini sisi panjangnya ada 2, sisi lebarnya juga ada 2. Berarti 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ini kelilingnya. Misalnya yang contoh yang pertama ini, panjangnya 3, berarti kelilingnya adalah 2 kali 3 ditambah. Lebarnya 2, berarti 2 kali 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 6 tambah 4, berarti kelilingnya adalah 10 cm. Kalau keliling tidak pakai kuadrat, karena dia bukan perkalian sisi kali sisi. Nah, dia bukan bujur sangkar. Keliling itu adalah panjang sisi di pinggir sebuah bidang datar. Keliling. Jadi kalau misalnya kamu punya tanah modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Nah, berarti kelilingnya ini sepanjang pinggirnya. Nah, itu kelilingnya. Tidak dihitung yang ada di dalam. Misalnya ada garis di dalam seperti ini, seperti ini. Ini bukan keliling. Keliling adalah yang sepanjang pinggirnya saja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu segitiga.
Nah, bagaimana dengan segitiga? Karena segitiga ini modelnya berbeda dengan persegi dan persegi panjang. Dia ada garisnya seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita ini ada persegi, kalau kita pasang di sini pada persegi, maka modelnya akan seperti ini. Nah, ternyata segitiga itu merupakan setengah dari persegi atau setengah dari persegi panjang juga bisa. Setengahnya saja. Berarti kalau setengahnya, kita dapat menyimpulkan bahwa luas segitiga itu kan, kalau persegi kan ini sisi kali sisi. Nah, kalau dalam segitiga kita tidak mengenal, tidak pakai istilah sisi sama sisi, tapi kita pakai istilah alas. Jadi yang di bagian bawah ini disebut alas, dan yang ini disebut sebagai tinggi. Nah, berarti kalau kita mau hitung luasnya, berarti alas dikali tinggi. Tapi karena cuma setengahnya, berarti kita bagi 2. Jadi alas kali tinggi per 2. Atau biasa juga kita pakai istilahnya 1/2 alas kali tinggi. Jadi sama saja. Itulah luas segitiga. Nah, jadi kan kalau kita hitung, ada berapa banyak persegi di sini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 yang utuh. Tapi ini kan ada setengah. Berarti ini kalau ini digabung sama ini itu menjadi 1. Ini digabung sama ini menjadi 1 juga. Berarti ditambah 2 berarti luasnya ada 8 cm bujur sangka. Nah, kalau kita pakai rumus berarti alasnya kan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali. Tingginya juga ada 4 per 2. 4 kali 4, 16 bagi 2, 8. Seperti itu. Kalau mau hitung kelilingnya, nah kalau segitiga langsung saja dijumlahkan alas ditambah sisi tinggi. Nah, ini harus mencari sisi miringnya. Sisi miringnya bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kita akan bahas di lain waktu tentang Pitagoras. Oke, jadi sekian untuk segitiga. Selanjutnya kita pindah ke bagian berikutnya yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang itu biasa modelnya seperti ini. Jadi biasanya itu yang diketahui itu adalah sisi yang di bawah disebut juga alas, ya alas, dan sisi yang tegak lurus. Jadi bukan yang miring ya, tapi sisi tegak lurus. Jadi di sini tegak lurus. Disebut tinggi. Tingginya. Nah, kalau kita mau menghitung luasnya, coba kita bandingkan dengan persegi panjang yang ada di samping ini. Nah, kalau kita bandingkan di sini ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Nah, kalau kita potong bagian ini dan kita pindahkan ke sini, maka dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Jadi sisi alasnya tetap sama. Alasnya tetap sama karena ini pindah ke sini. Tingginya juga tetap sama. Di sini tingginya. Kalau dalam persegi panjang berarti dia luasnya adalah alas kali tinggi. Atau panjang kali lebar. Ini kan panjangnya ya, kalau dalam persegi panjang ini lebarnya. Tapi dalam jajar genjang kita menggunakan istilah alas kali tinggi. Jadi kalau dapat jajar genjang, cukup kalikan alasnya, kemudian cari tingginya berapa. Itulah luasnya. Karena pada dasarnya jajar genjang itu mirip persegi panjang. Kalau segitiga yang ada di ujung sini, misalnya saya buat jajar genjang seperti ini. Anggap ini jajar genjang. Ini saya potong, saya pindahkan ke sini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi, dia akan menjadi persegi panjang. Seperti itu.
Oke, itulah luas dari jajar genjang. Untuk kelilingnya, cukup jumlahkan saja kelilingnya. Berarti kamu harus mencari sisi miringnya. Sisi miringnya ini biasanya diketahui, bisa juga dicari menggunakan Pythagoras. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya adalah trapesium. Nah, trapesium dia modelnya seperti ini. Jadi trapesium itu banyak modelnya sebenarnya. Biasa ada yang seperti ini, biasa ada juga yang seperti ini. Nah, intinya sama saja. Jadi trapesium itu biasanya yang diketahui adalah sisi bawah. Sisi bawah biasa disilakan dengan A dan sisi atas itu biasa B. Karena sisinya berbeda sama tingginya. Ini tingginya. Nah, bagaimana mencari luas dari trapesium? Kita coba bandingkan dengan persegi panjang ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang kelebihan. Nah, bagaimana cara mengaturnya supaya dia menyerupai dengan persegi panjang? Oke, kita perhatikan gambar berikutnya. Nah, kalau saya potong yang tadi ini, misalkan yang tadi ini saya potong setengah sampai sini, kemudian ini segitiga kecilnya juga saya potong, dia akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian yang segitiga kecil ini saya pindahkan, saya balik, kemudian pindahkan ke bawah. Kemudian yang persegi panjang yang ada di sini, saya pindahkan ke sini. Maka dia akan membentuk persegi panjang di sini. Sehingga yang dicari cukup luas dari persegi panjang ini. Ini persegi panjang ini. Karena yang ini sudah dipindahkan ke sini, yang segitiga sudah dipindahkan ke sini. Jadi luas trapesium yang tadi sama dengan luas persegi panjang ini. Nah, bagaimana cara mencari luas persegi panjang yang ada yang ini? Maka kita perhatikan, ini kan tadi panjangnya A sampai sini. Nah, yang ini persegi panjang yang kecil yang ada di atas, ini panjangnya B. B ini pindah ke bawah sini. Nah, sehingga untuk mencari sisi panjangnya ini adalah A ditambah B. Jadi luasnya adalah ini kan luasnya panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Sisi panjangnya adalah A ditambah B. Sisi lebarnya yang ini itu setengah dari tinggi. Tingginya kan sampai sini tadi. Tapi karena setengahnya ini pindah ke bawah, sehingga tinggal setengah dari tingginya. Jadi dikali lebar 1/2 dari tinggi. Nah, sehingga kita bisa simpulkan luas dari trapesium adalah A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. Nah, itulah luasnya. Misalnya kita mau mencari luas trapesium ini. Panjang A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A sama dengan 5. B adalah 1, 2, 3, 4. 4 cm. Tingginya juga 4 cm. Sehingga luasnya adalah 5 ditambah 4 dikali 4/2. Oke. 5 tambah 4, 9. 9 kali 4, 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya sama dengan 18 cm bujur sangkar. Oke.
Itulah luas dari trapesium. Mau mencari kelilingnya, pada dasar konsep keliling itu sama saja ya. Cari saja, jumlahkan seluruh sisi yang ada di luarnya. Nah, yang paling penting adalah kamu paham konsep luasnya. Nah, inilah asal kenapa rumus luas trapesium seperti ini. Oke, dan yang terakhir. Yang terakhir yaitu lingkaran. Nah, ini salah. Lingkaran. Nah, lingkaran modelnya seperti ini. Bagaimana cara menghitung luas lingkaran? Pertama, kalian harus pahami dulu konsep dari pi. Kalian pasti sering mendengar apa itu pi. Pi itu apa sih? Nah, pi itu adalah angka spesial. Diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari keliling dari lingkaran. Jadi kalau kamu menghitung keliling sebuah lingkaran sempurna, kemudian dibagi dengan diameternya, yang disebut diameter, itu kamu akan mendapatkan angka 3,14 atau paling mendekati sini. Kamu bisa menghitung berbagai jenis lingkaran, bisa misalnya jam dinding lingkaran, coba hitung kelilingnya menggunakan penggaris atau alat ukur, kemudian coba bagi dengan diameternya, itu pasti nilainya akan mendekati dengan 3,14. Atau coba misalnya uang koin, coba hitung kelilingnya, bagi dengan diameternya, hasilnya itu akan mendekati 3,14. Kamu bisa coba praktekkan ini dengan berbagai jenis bentuk lingkaran, bisa gelas, berbagai bentuk lingkaran. Itu pasti akan mendekati 3,14 itu hasilnya. Kalau kamu bagi keliling dengan diameter. Nah, kalau diameter dibagi 2 itu disebut jari-jari atau R. Nah, ini jari-jarinya. Nah, kita mau menghitung luas lingkaran. Nah, ini menghitung luasnya kita mau pakai kotak-kotak di sini kan lama ya. Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Kita bagi potong-potong lingkaran ini seperti model pizza, tapi dengan ukuran yang sangat kecil. Ukuran yang sangat kecil. Sangat kecil. Sehingga menjadi seperti ini. Oke. Sehingga menjadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ambil potongan-potongan kecil ini. Ambil potongan-potongan kecil ini. Kita susun sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, susun semuanya sehingga nanti modelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang bagian ini kita bagi 2, kemudian yang satunya saya pindahkan ke sini, nah, maka modelnya itu akan menyerupai persegi panjang. Ini akan menjadi seperti persegi panjang ya. Dan kalian sudah tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Ini sisi panjang, ini sisi lebar. Nah, coba perhatikan. Sisi panjang dari persegi panjang ini itu diambil dari kelilingnya. Nah, sisi alas dari segitiga, keliling dari lingkaran. Tapi terbagi 2, karena ada juga di bagian atas, ada juga bagian bawah. Sehingga panjang dari persegi ini adalah keliling dibagi 2. Di mana keliling itu sama dengan D diameter dikali P. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, sehingga keliling adalah 2R kali P.
Jadi panjangnya adalah 2R dikali P, kemudian dibagi 2. Ini kan habis ya, sehingga panjangnya sisa R sama P. Sementara lebarnya ini adalah sama dengan jari-jari dari lingkaran. Ini sama dengan R. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus lingkaran, aduh ini salah juga. Ini lingkaran, maka dia akan menjadi RP dikali R. Atau R dikali R menjadi R kuadrat ya. Jadi P R kuadrat. Nah inilah luas dari lingkaran. Oke. Jadi ini keliling lingkaran, ini luas lingkaran. Nah itulah asal dari rumus luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi geometri hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.